Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat para pemuda untuk menegaskan cita-cita berdirinya tanah air Indonesia. Dalam edisi Sumpah Pemuda, kali ini tim News Focus memotret semangat 1.000 pemuda-pemudi se-Jawa Timur dalam mempererat persatuan khususnya sesama umat muslim dalam kajian bertajuk Talkshow Ukhuwah Islamiyah. Sinergi pemuda-pemudi wujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Pemirsa, masih menjadi momentum Sumpah Pemuda. Hari ini saya melaporkan dari Masjid Rodotul Jannah Sukun Kota Malang dalam acara pengajian akbar Talkshow Ukhuwah Islamiyah mempererat persaudaraan antar umat Islam. Dan di belakang saya saat ini ada sekitar 900 pemuda-pemudi se-Jawa Timur yang menghadiri kajian pada hari ini. Dan menariknya adalah dihadiri oleh beberapa tokoh dari NU, Muhammadiyah, dan juga utamanya dari LDII. Lalu seperti apa keseruan hari ini dari pemuda-pemudi untuk bersinergi bersama membangun ukhuwah Islamiyah yang baik antar umat muslim. Saat ini Anda menyaksikan News Focus bersama saya Elfrina Rahma. Memenuhi 2 lantai ruangan Masjid Rodotul Jannah, para pemuda-pemudi se-Jawa Timur berbondong-bondong menghadiri kajian yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDDI. Menarik untuk disimak karena dalam pengajian akbar ini menghadirkan pemateri dari latar belakang organisasi dakwah yang berbeda-beda. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Fahrul Rozi, pengurus Tanfiziyah PBNU dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Nurbani Yusuf, Ketua MUI Kota Batu dari kalangan Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Amroji Gunawi, Ketua DPW LDII Jawa Timur, dan menghadirkan akademisi Profesor Imam Suprayogo, Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hadirnya 3 tokoh dari organisasi dakwah Islam yang besar di Indonesia ini mencerminkan persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam yang tak lagi mencari perbedaan di antara sesama, melainkan kesamaan yang menyatukan karena perbedaan adalah suatu keniscayaan. Antusias dan penuh candaan dalam gelaran talkshow, Ketua DPW LDII Jawa Timur memaparkan kepada tim News Focus acara pengajian akbar ini sebagai salah satu ikhtiar dalam meneladani kembali semangat para pejuang Sumpah Pemuda 1928. Ya, jadi terkait kegiatan ini, yang pertama kali saya terima kasih, bersyukur pada DPD LDI Kabupaten dan Kota Malang. Ini sangat penting sekali terutama pada generasi muda kita, supaya generasi muda kita ini berpikirnya adalah terkait dengan bagaimana membangun ukhuwah. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa Indonesia ini negara besar. Ini kapal besar kita bersama, rumah besar kita bersama. Oleh karenanya komponen yang ada di dalam tidak boleh tercerai-berai, apapun itu, apapun ormasnya, bahkan apapun agamanya, harus dibangun kekuatan itu. Tentunya yang dibangun itu adalah toleransinya. Ya, dengan toleransi berjalan bukan berarti menghilangkan jati dirinya, itu yang kita harapkan. Nah, harapan kita pemuda-pemuda ini bisa memahami itu. Senyampang dengan sekarang ini adalah memperingati Sumpah Pemuda, di mana kita bertekad dari Sabang sampai Merauke saat itu berbangsa yang satu bangsa Indonesia, berbahasa yang satu bahasa Indonesia, ya, bertanah air satu tanah air Indonesia, itu milik kita bersama, harus kita jaga. Jelas beda. Jadi kalau dulu yang kita hadapi adalah penjajah, tapi sekarang ini bagaimana kita membangun ukhuwah, mengisi daripada hasil upaya tahun 28 tersebut. Nah, dengan cara seperti ini menghadirkan, ya sementara masih di lingkungan internal Islam, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada LDII. Nah, karena apa? Umat Islam yang umat bangsa Indonesia ini adalah bisa dikatakan 90% adalah umat Islam. Kalau 3 ormas besar ini sudah menyelesaikan dengan urusan ini, artinya sudah terjawab semua, gitu ya. Nah, tinggal kita bagaimana nanti ke depan
membangun juga komunikasi, saya kira sudah dibangun selama ini ya dengan agama lainnya, baik Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lainnya. Kemarin salah satu contoh kami juga kedatangan tamu dari Kristen Advent, ya dia datang untuk silaturahim, luar biasa. Tinggal kami mempersiapkan untuk komunikasi ke sana. Ini kalau dibangun luar biasa. Ya, tentunya saat ini kita mewariskan kepada generasi muda supaya menyiapkan membangun satu sama lainnya itu. Kata ikhwah atau saudara seketurunan menjelaskan hubungan sesama umat muslim untuk mempertegas jalinan hubungan yang tidak hanya terikat dalam keimanan, tapi juga persaudaraan seketurunan. Sebab menjalin hubungan yang harmonis bagi sesama muslim menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi, pengarus Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang, Kabupaten Malang, menilai bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini penuh dengan dinamika, sehingga momentum Sumpah Pemuda ini sudah selayaknya menjadi bara bagi para pemuda-pemudi bersatu untuk Indonesia bangkit dan maju. Tuhan itu penting. Jadi kita ini akan kuat kalau bersatu, ya kan? Anak-anak muda harus lebih terbuka. Mereka harus belajar lebih baik sehingga kita bisa saling memahami satu sama lain. Itu aja. Kalau kita saling mengetahui kan tidak heran. Ya kayak sulapan kalau sudah tahu triknya kan sudah biasa. Artinya perbedaan itu menjadi aneh kalau kita nggak tahu alasannya. Kalau kita tahu alasannya ya wes. Yang kono ono dalile, kono ono dalile ya wes gitu aja loh. Ya kan? Sebetulnya masyarakat kita ini sudah sangat toleran ya. Kita ini sudah rukun, itu budaya kita itu rukun. Makanya kalau ada yang nggak rukun ya itu yang harus kita ingetin. Budaya kita ini, rakyat kita ini sejak dulu itu sangat gotong royong, rukun, guyup ya. Kita ini bangsa yang bahkan orang Arab bilang kita ini orang yang berhati terbaik di dunia ini. Kita ini nggak ada rasa benci, nggak suka ngamuk, nggak ada. Orang Indonesia itu orang semua bangsa mengatakan kita itu bangsa yang ramah. Makanya yang tidak ramah ini yang mesti kita ingetin. Kamu kok jadi nggak ramah gitu loh. Hadirnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII pada talkshow Ukhuwah Islamiyah ini bersepakat untuk bersama-sama menurunkan arogansi dan ego, memulai untuk saling memahami dan tidak membenarkan diri sendiri. Kepada tim News Focus, Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim bercerita, dimulai dari Ukhuwah Islamiyah inilah nantinya akan tercipta persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Pekerjaan yang paling berat itu menyatukan umat sebetulnya di dunia ini, membangun persaudaraan. Selama ini masih gagal. Padahal itu kan perintah Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu, itu kan jelas sekali. Tapi coba di berbagai belahan dunia ini kan masih susah. Termasuk juga di Indonesia. Karena itulah ada kegiatan begini, saya senang diundang beliau itu datang ke sini, generasi muda itu, agar lalu kemudian mereka tidak saja nunggu-nunggu tapi juga berjuang bagaimana ukhuwah Islamiyah dikatakan beliau tadi bisa terlaksana. Dan kalau ini bisa terlaksana, ini sebetulnya kerja berat, kerja besar. Paling berat itu ngajak orang bersatu. Yang sehari-hari sukanya itu main hoax, nyari kesalahan orang, itu kan, konflik, tidak percaya sama yang lain, buat batas-batas. Nah ini teman-teman LDI itu mau ngajak bagaimana kita bersatu. Ini bukan pekerjaan kecil, ini pekerjaan besar. Itu di Wonogiri itu kan, Wonogiri, Tangerang, waktu saya ke sana, saya beritahu bahwa bahasa kitab sucinya Pak, katanya bahasa Pali. Lalu apakah mahasiswa itu ngerti bahasa Pali? Enggak ngerti katanya. Dan itu kan juga sama dengan Islam, enggak ngerti kitab suci. Makanya lalu kemudian saya ajak, ayo bersama-sama. Mahasiswa saya Islam, saya ajari bahasa Arab, mahasiswa sampean diajari bahasa Pali. Akhirnya lalu kita kan bersama-sama kan, dari situ kan bersama-sama. Nanti kalau mereka itu berkualitas, ya toh, agama ini kan juga ada ajaran yang harus dipahami, berkualitas. Kristen juga begitu, berkualitas, Hindu juga begitu, Buddha juga begitu. Lah disitulah nanti persaudaraan, persuduluran, kebersamaan.
Yang masih konflik-konflik itu kan karena tidak ngerti saja sebetulnya itu. Karena tidak ngerti. Karena itu caranya bukan lalu kemudian diolok-olokkan, caranya diajak bareng-bareng seperti beliau ini tadi. Indonesia lalu kemudian menjadi toladan. Bukan toladan untuk Indonesia saja, tapi toladan dalam bersatu untuk manusia di muka bumi ini. Kan bagus itu. Kan begitu bagus. Saya kira itu ya. Terima kasih. Pemirsa, demikian pengajian akbar yang diselenggarakan di Masjid Rodotul Jannah Sukun Kota Malang. Ukhuwah Islamiyah antar pemuda-pemudi bersinergi bersama mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Berhenti untuk membenarkan diri sendiri, menurunkan arogansi dan memperbanyak empati. Dari Kota Malang, tim News Fokus ATV melaporkan.